Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, di antara berbagai kisah yang patut diteladani dari kisah para sahabat adalah kisah Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua yang memimpin umat Islam menuju banyak sekali kemenangan. Kisah Sayyidina Umar ini banyak sekali menginspirasi kaum muslimin hingga saat ini. Beliau terkenal dengan sosok yang tegas, sosok yang sangat pemberani, sehingga digambarkan dalam satu hadis, di mana ada Sayyidina Umar lewat, maka di situ setan tidak akan melewati jalan itu. Karena kata Nabi, setan itu lari dari kamu, wahai Umar, katanya. Nah, Sayyidina Umar Ibnul Khattab terkenal dengan ketegasannya sejak beliau masih muda, sejak waktu masih zaman jahiliyah. Tatkala itu yang masuk Islam baru beberapa orang. Waktu itu umat Islam jumlahnya kira-kira sekitar 50-an orang. Suatu saat Sayyidina Umar Ibnul Khattab waktu itu beliau belum masuk Islam. Beliau dengan penuh kemarahan berencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, karena menurut beliau Nabi Muhammad SAW sudah memecah belah kaum Quraisy. Dalam pandangan beliau yang saat itu belum masuk Islam, umat Quraisy sebelumnya adalah umat yang rukun, umat yang hidup tenang sampai kehadiran Nabi Muhammad SAW yang memecah belah dengan membuat orang-orang membenci agama leluhurnya dan mendirikan agama baru, kata beliau. Akhirnya beliau dengan membawa sebuah pedang, beliau berjalan ingin mencari kediaman Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan seorang sahabat yang menyapa beliau. Ada apa Umar, engkau mau kemana dengan bawa senjata itu? Katanya. Beliau dengan tegas mengatakan, saya ingin membunuh Muhammad, katanya. Lalu bagaimana dengan kaum Bani Hashim? Apakah engkau merasa aman dari mereka kalau engkau membunuhnya? Katanya. Umar saat itu dengan berani menjawab, perkataan macam apa itu? Kukira kamu ini sudah masuk Islam, jangan-jangan sudah masuk Islam, katanya. Ternyata si sahabat itu kemudian malah menjawab, kamu jangan jauh-jauh memikirkan orang lain. Di rumahmu sendiri loh Islam sudah masuk, adikmu itu sudah masuk Islam, katanya, bersama adik iparmu. Mendengar kata itu, Sayyidina Umar waktu itu langsung sangat marah. Beliau kembali ke rumahnya dan langsung menggedor rumah pintu adiknya. Dan saat itu ternyata adiknya bersama suaminya sedang membaca sesuatu. Beliau tidak tahu itu. Akhirnya setelah pintu rumah dibuka, beliau langsung menginterogasi, apa yang kalian lakukan? Kamu sudah masuk Islam ya, katanya. Nah, adiknya dengan gemetar adiknya mengatakan, terserah kamu mau apakan aku, tapi qad sabautu, aku sudah berpindah agama, aku sudah masuk Islam, katanya. Akhirnya adiknya dipukul, demikian juga dengan iparnya, suami dari adiknya juga dipukul. Sudah itu Umar waktu itu melihat secari kertas, bukan kertas, secari bahan tulisan. Waktu itu ia memintanya, itu apa itu? Apa yang kalian baca? Katanya. Coba sini. Adiknya tidak mau. Itu adalah kalamullah, katanya. Itu adalah mushaf. Sedangkan engkau masih najis, engkau tidak berhak untuk memegangnya, katanya. Engkau harus bersuci dulu, katanya. Akhirnya setelah dipaksa oleh Umar, diambillah, berhasil dia raih mushaf itu, catatan kalamullah atau Al-Quran itu. Di dalamnya tertulis surat Thaha ayat 1 sampai 14. Beliau membaca itu, seketika beliau tertegun. Beliau tertegun langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Jadi hanya dengan membaca surat Thaha ayat 1 sampai 14, beliau menyadari betapa sebenarnya kalamullah itu adalah sesuatu yang sangat hebat,
sesuatu yang pasti bukan berasal dari karangan manusia, sehingga beliau langsung membaca syahadat saat itu. Mendengar itu, seisi rumah langsung keluar semua menyambut, dan iparnya ketika itu spontan mengatakan, berbahagialah engkau wahai Umar, karena Senin yang lalu aku mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma aizzad-din bi Umar, ya Allah muliakanlah agama ini dengan masuk Islamnya Umar, katanya. Dan sekarang kamu sudah betul-betul masuk Islam. Itu doa Rasulullah SAW yang memang menghendaki supaya Umar bin Khattab masuk Islam, dan terkabullah doa itu. Dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka kondisi berubah. Beliau diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk merahasiakan keislamannya, seperti halnya orang-orang lain saat itu merahasiakan keislaman mereka. Kata Nabi, kamu rahasiakan saja keislamanmu wahai Umar. Bagaimana jawab Umar? Tidak Rasul, aku akan menyiarkannya sebagaimana dulu aku menyiarkan kesyirikan. Dulu aku syirik saja aku tidak sembunyi-sembunyi, kenapa aku Islam sekarang harus sembunyi-sembunyi? Kira-kira demikian. Akhirnya beliau menampakkan dengan tegas keislamannya. Beliau mengunjungi pamannya, mengunjungi tokoh-tokoh Quraisy satu persatu di rumah mereka, diketuk pintu rumahnya. Kemudian ketika dibuka, beliau mengatakan, qad sobautu, aku sudah berpindah agama, katanya. Jadi orang-orang Quraisy waktu itu kaget bagaimana seorang Umar bin Khattab yang keras itu ternyata mempunyai hati yang lembut untuk menerima kebenaran, sehingga beliau akhirnya masuk Islam dan bahkan menjadi salah seorang yang sangat diandalkan oleh Islam saat itu. Sejak masuk Islamnya Umar, maka dakwah Islam semakin terang-terangan. Beliau melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman, sehingga ketegasan beliau ditakuti oleh orang-orang. Dan saat kaum muslimin berhijrah, kaum muslimin pindah meninggalkan harta bendanya menuju Madinah dengan sembunyi-sembunyi tentunya, karena hijrah ini adalah kegiatan rahasia. Mereka pergi di malam hari dengan sembunyi-sembunyi. Yang tidak sembunyi-sembunyi lagi-lagi hanya Umar bin Khattab. Beliau pergi pagi-pagi dengan membawa banyak barangnya di atas unta, beliau tuntun sendiri. Ketika ditanya oleh orang Quraisy di perbatasan, mau kemana kamu Umar? Aku mau hijrah, ada apa? Kalau kamu mau berurusan denganku, ayo. Begitu. Itulah cermin ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab yang tanpa gentar menghadapi apapun yang menurut beliau tidak benar. Begitu. Nah, ketegasan semacam ini adalah sebuah contoh yang luar biasa untuk kita teladani, di mana ketika seseorang merasa bahwa dirinya ada di jalan yang benar, maka dia tidak perlu takut terhadap apapun. Dia tidak perlu takut terhadap ucapan orang. Dia bisa mencontoh Sayyidina Umar bagaimana ketegasan beliau. Tetapi di balik ketegasan itu, beliau adalah sosok yang sangat-sangat sederhana. Beliau meskipun pada akhirnya beliau menjabat sebagai khalifah nomor 2, yang di tangannya Islam pada waktu itu menguasai sepertiga dunia di tangan beliau. Beliau hidup dengan sangat-sangat sederhana. Beliau hidup dengan pakaian yang mungkin bisa dibilang mengenaskan karena banyak tambalannya. Ada yang bercerita bahwa tambalan di baju beliau itu 12 buah. Jadi lubangnya itu sampai 12. Ini menunjukkan kesederhanaan beliau. Tetapi bukan hanya beliau, umat Islam pada waktu itu memang kebanyakan hidup dengan kesederhanaan. Suatu ketika Sayyidina Umar berkhutbah, beliau memakai baju rangkap 2. Kemudian seorang sahabat protes, Amirul Mukminin, katanya, bagaimana kami harus mendengarkan kamu, sedangkan kami semua bajunya satu, sedangkan engkau memakai baju rangkap 2, katanya. Bukankah itu terlalu mewah? Akhirnya Sayyidina Umar waktu itu memanggil putranya bernama Abdullah dipanggil, dicari.
beliau bertanya, Abdullah, ini baju siapa yang kupakai? Katanya, itu baju saya, kata Abdullah. Jadi beliau memakai baju putranya karena saat itu kondisinya sangat dingin. Jadi bukan baju kemewahan, tetapi baju putranya sendiri yang dipakai. Itu beliau. Pernah seorang sahabat bercerita, aku pernah pergi haji bersama Umar, katanya, dari Madinah ke Mekah, menempuh perjalanan jauh, perjalanan darat tentunya saat itu. Katanya beliau, Umar itu tidak mau sama sekali mendirikan tenda, padahal posisinya adalah posisi sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, katanya. Beliau sama sekali tidak pernah mendirikan tenda untuk beristirahat. Beliau lebih suka menggelar tikar di tanah lalu tidur di bawah pohon, katanya. Itulah cerminan kesederhanaan beliau, Khalifah Umar bin Khattab, yang barangkali sekarang sudah makin langka kita temukan padanannya, makin sulit kita temukan seorang pemimpin yang menguasai sepertiga dunia tetapi hidup dengan cara-cara yang sangat zuhud. Beliau tidak mau dunia. Kalau katanya Khalifah Muawiyah, ya khalifah selanjutnya, beliau berkata, Umar itu katanya dikejar-kejar oleh dunia, tetapi dia tidak mau sama sekali pada dunia, katanya. Ya, bagaimana tidak? Dia adalah penguasa yang sangat hebat, dia menaklukkan timur dan barat, tetapi dia hidup dalam kesederhanaan, seolah-olah dia bukan khalifah. Dia tidak pernah dikawal, dia tidur di atas tanah biasanya, paling banter hanya beralaskan tikar. Dan kezuhutannya sangat luar biasa, sehingga beliau membedakan dengan jelas mana urusan negara dan mana urusan pribadi. Suatu ketika beliau di kantornya, putranya yang bernama Abdullah datang mengetuk pintu. Ditanya, siapa itu? Aku Abdullah, putramu. Masuk Abdullah. Setelah masuk ditanya, kamu mau bicara urusan apa ini? Urusan negara atau urusan pribadi? Aku punya urusan pribadi dengan Anda, ayah, katanya. Kalau begitu sebentar, katanya. Beliau pergi ke samping lalu mematikan lampu yang ada saat itu. Itu kondisinya malam hari. Lampunya dimatikan. Abdullah bingung, loh, kenapa kok malah lampunya dimatikan, ayah? Iya, karena lampu ini kubeli dengan minyak yang berasal dari kas negara. Karena itu ketika kamu urusannya adalah urusan pribadi, maka aku tidak berhak memakai lampu ini, katanya. Begitulah sifat kehati-hatian beliau, yang apabila ini bisa kita tiru, maka merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, di mana sikap wara', menjauhi barang yang haram, juga ketegasan dalam membela kebenaran, dan juga kemauan untuk hidup zuhud, hidup sederhana di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga kita diberi kemampuan untuk menirunya meskipun tidak dalam bentuk yang sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.